Halo teman-teman, OJK peringatkan DC pinjol agar stop menagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Semoga tetap sehat, selalu dilancarkan rezekinya dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas khusus tentang OJK yang resmi telah mengeluarkan pernyataan bahwa untuk debitor tidak boleh asal menagih ya teman. Jadi ada kriteria khusus yang bisa ditagih debitor. Ada SOP penagihan yang harus diterapkan debitor. Nah, maka dari itu saya membuat video ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu kalau debitor itu juga terkait atau patuh pada aturan OJK. Dan OJK membuat sebuah peraturan yang sudah mengatur tentang ini di pasal 19 tahun 2023 yang mengatur tentang SOP penagihan debitor. Debitor tidak boleh menagih secara kasar, secara brutal, intimidasi, ataupun pakai cara sara ya teman. Suku, ras, agama tidak boleh menyinggung tentang itu. Itu sudah resmi diatur OJK. Jadi umpamanya debitor menyimpang dari aturan OJK, teman-teman bisa langsung saja usir itu, karena itu sudah mengganggu teman-teman, mengganggu privasi teman-teman, mengganggu yang namanya kenyamanan hidup teman-teman. Jadi teman-teman bisa usir saja langsung dari rumah ataupun kantor. Di jalan juga teman-teman bisa usir karena SOP-nya tidak seperti itu teman-teman. Debitor itu kalau menagih wajib didomisili, itu wajib ya teman, tidak boleh di kantor ataupun di jalan. Itu sudah ada peraturan dari OJK, jadi teman-teman harus tegas tentang ini. Terus untuk yang lainnya gimana? Nah, OJK melarang debitor menagih di jam-jam yang tidak terkait atau tidak ada di jalur OJK. Nah, jam ini biasanya ada aturannya dari OJK, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi umpamanya debitor menagih di luar jam itu, teman-teman bisa langsung usir saja, karena itu sudah melanggar peraturan OJK dan ada sanksi yang akan dikenakan OJK kepada debitor jika sampai melanggar itu. Nah, kita harus tahu nih, umpamanya debitor itu menagih juga harus lewat kata-kata yang baik ya teman. Jadi datang ke rumah bicara seperti itu, dan tugasnya cuma mengingatkan kita menagih pembayaran, tidak sampai berbuat anarkis ataupun berbuat sesuatu hal yang membuat kita tidak nyaman. Itu harus teman-teman camkan. Sekali lagi teman harus tanamkan di mindset bahwa hutang itu adalah perdata ya teman. Jadi tidak ada satu delik hukum pun yang akan menyangkut teman-teman. Tidak akan yang namanya dipenjara atau sita aset, itu tidak akan bisa. Tapi umpamanya teman pinjam di bank itu ada kemungkinan untuk sita aset ya teman. Tapi untuk di pinjaman online saya pastikan 100% tidak akan pernah ada yang namanya sita aset ataupun di penjara. Itu harus teman-teman tanamkan di mindset agar ke depan tidak salah kaprah tentang masalah ini. Karena banyak orang yang stres, frustasi tentang masalah ini, dia malah bingung hidupnya, malah terkatung-katung, malah berpikir terlalu dalam, akan stres sendiri menghadapi masalah ini. Jadi teman-teman tidak boleh seperti itu, tetap optimis akan melunasinya di kemudian hari, tetap bekerja keras, jangan pernah menyerah tentang masalah ini. Ini cuma masalah hutang. Kalau teman-teman fokus bekerja keras, fokus cari income tambahan, maka akan langsung bisa melunasinya di kemudian hari. Jadi fokus teman-teman sekarang tidak untuk melunasinya, tapi bagaimana cara agar ekonomi teman-teman lebih terangkat lagi, mencari lubang-lubang pendapatan lagi, mencari income yang lain di luar pekerjaan teman-teman. Nah, ini wajib teman-teman lakukan agar nanti ke depan ekonomi teman-teman bisa tertata lebih baik lagi dan menyisihkan uang untuk membayar atau melunasi semua pinjaman online. Itu wajib teman-teman lakukan. Jadi OJK menyarankan atau melarang debitor datang ke rumah, itu wajib ya teman, karena debitor juga patuh pada aturan OJK. Jadi tidak boleh sembarangan menagih. Ada pasal yang mengatur tentang ini, jadi teman-teman lebih lega ke depan. Nah, kalau teman-teman belum puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar bertanya tentang masalah pinjaman online, dan yang lainnya akan saya jawab sebisa saya. Dengan saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.